Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for coming in this presentation and introduce myself and my partner. I am Septin Husnul Khatimah with number 3 and my partner Aditya Pramayuda with number 66. Okay, my friend, in this presentation we will discuss about complex sentence. And then topics to be discussed and complex sentence meaning, characteristic complex sentence function, complex sentence conjunction, complex sentence structure, and example of complex sentence. Jadi materi yang akan kami bahas yaitu apa sih pengertian dari kalimat kompleks? Apa sih ciri-ciri dari kalimat kompleks itu? Dan apa fungsinya, buat apa nanti kalimat kompleks itu, buat apa ya, dan untuk konjungsinya tuh seperti apa aja, dan untuk yang paling penting adalah strukturnya, nanti urut-urutan dalam membuat kalimatnya itu seperti apa. Dan tidak lupa pasti nanti kita akan memberikan contoh kalimat kompleksnya itu juga bagaimana. Oke, tadi kita untuk topik yang sudah kita bahas itu kan yang pertama adalah pengertian dari kalimat kompleks. What is a complex sentence? Jadi apa itu kalimat kompleks? A complex sentence is a with one independent clause and at least one dependent clause. Ya. It works best when you need to provide more information to explain or modify your sentence main point. Complex sentences are easy to spot as the often used subordinating conjunction. Oke, jadi kalimat kompleks ini itu terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Nah, untuk anak kalimat ini boleh lebih dari satu ya. Jadi pada dasarnya ini kalimat kompleks ini adalah terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Untuk satu induk kalimat ini bisa lebih dari satu anak kalimat ya. Tapi setidaknya itu ada satu anak kalimat, itu bisa dikatakan kalimat kompleks. Dan tentunya kalimat kompleks ini akan bekerja lebih baik ketika kita itu bisa menjelaskan lebih bagus atau lebih detail untuk kalimat utamanya, yaitu independent clause-nya. Dan kalimat kompleks ini akan lebih mudah digunakan, lebih mudah dipahami jika kita menggunakan konjungsi subordinatif. Nah, untuk konjungsinya nanti ada apa aja, seperti apa, dan bagaimana cara penggunaannya nanti akan dibahas di dalam strukturnya. Oke, langsung saja selanjutnya yaitu ada independent clause dan dependent clause. Jadi maksudnya ini apa? Bahwa tadi kita kan sudah tahu ya, untuk kalimat kompleks itu kan terdiri dari independent clause dan dependent clause. Sedangkan kita sudah tahu apa belum independent clause itu apa, dependent clause itu apa ya. Jadi kita akan bahas satu persatu karena kalimat kompleks itu terdiri dari dua kalimat ini ya. Langsung saja. An independent clause is a group of words that contains a subject, verb, and other components to form a complete thought. It can be said that an independent clause can stand alone, or it can also be said to be the core of a sentence. Jadi kalimat independent ini atau independent clause atau induk kalimat ini adalah paling tidak itu memuat subjek dan kata kerja. Ditambah dengan yang lainnya tuh boleh ya. Tapi setidaknya itu ada subjek dan kata kerjanya ya. Nah, untuk kalimat ini bisa dikatakan induk kalimat yang bisa berdiri sendiri. Jadi kalimat ini tuh bisa berdiri sendiri. Kalau tidak ada tambahan kalimat lain pun masih bisa dipahami ya. Karena kalimat ini adalah kalimat utama. Sedangkan untuk dependent clause ini adalah dependent clause also contains subject and verb but does not express a complete thought. Simply put, this clause is dependent on an independent clause. Oke. Jadi untuk anak kalimat atau dependent clause ini adalah ini juga sama memuat subjek dan kata kerja. Tetapi untuk anak kalimat ini itu tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa tidak bisa berdiri sendiri? Karena misal kita hanya membaca dependent
clause-nya atau anak kalimatnya, mungkin itu bisa kita pahami ya, kemungkinan bisa kita pahami maksudnya. Cuma ketika kita baca dependent clause itu, kita masih memikir maksudnya apa ya. Jadi ini tuh maksudnya gimana ya? Jadi kita masih bertanya-tanya, masih berpikir-pikir kalimat yang dimaksud itu seperti apa. Berbeda dengan induk kalimat yang tadi ya, atau independent clause tadi, bahwa ketika kita sudah menyebutkan subjek dan kata kerja itu sudah bisa langsung diketahui maknanya atau maksudnya. Untuk dependent clause ini tidak bisa. Jadi untuk dependent clause ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalimat dependent clause ini membutuhkan independent clause-nya. Nah, ketika ada independent clause dan dependent clause ini bisa dikatakan bahwa kalimat itu adalah kalimat kompleks seperti itu. Nah, sekarang kita pahami karakteristik in complex sentence. Jadi ciri-ciri dari kalimat kompleks itu seperti apa? Di sini ada 3 ya, ada 3 ciri-ciri dalam ciri-ciri kalimat sentence-nya. Okay, first, independent clause and dependent clause usually appear with commas or conjunction. Ya, jadi untuk kalimat induk atau anak kalimat ini selalu menggunakan tanda koma atau konjungsi. Jadi yang namanya kalimat kompleks ini ada independent clause dan dependent clause, ini pasti selalu ada yang namanya tanda koma dan konjungsi. Nanti untuk konjungsinya bisa dijelaskan di part berikutnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, the characteristic of the dependent clause in a complex sentence are preceded by conjunction, question word, relative pronoun, and so on ya. Jadi ciri selanjutnya bahwa nantinya anak kalimat ini itu memiliki konjungsi dan question word, relative pronoun, and so on, bahwa untuk dependent clause nanti ada dibagi menjadi 3 ya. Ada adverb clause, adjective clause, and noun clause. Dan nanti ada konjungsinya sendiri-sendiri, yaitu ada question word, relative pronoun, and so on. Dan masih banyak lagi, nanti bisa dijelaskan di part berikutnya. Oke, untuk yang terakhir adalah in complex sentence, the talk in the independent clause in the main talk and becomes the foundation, while in the dependent clause it is an addition ya. Jadi sebenarnya atau garis besarnya secara umum bahwa kalimat kompleks ini itu kan terdiri dari independent clause dan dependent clause ya. Untuk independent clause ini itu sebagai fondasi dari kalimat itu, sebagai kalimat utamanya itu ya. Nah, sedangkan untuk dependent clause atau anak kalimat itu hanya sebagai tambahan ya. Jadi ibaratnya hanya untuk lebih menjelaskan dari induk kalimatnya itu. Jadi itulah 3 ciri-ciri dari kalimat kompleks. Semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya, kita tadi sudah belajar pengertian ya, sudah belajar ciri-cirinya. Nah, sekarang fungsinya itu buat apa sih ya? What is the function of complex sentence ya? Jadi this sentence is usually used to compass fantasy essays and stories. Jadi kalimat kompleks ini itu biasanya selalu digunakan untuk menyusun esai ataupun cerita fantasi ataupun cerita lainnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tujuannya ibaratnya kalimat kompleks itu, misal tadi sudah dijelaskan ya bahwa terdiri dari independent clause dan dependent clause ya. Ketika kita berbicara, misal aku sedang bermain, ibaratnya seperti itu kalimat utamanya. Nah, nanti ketika kita menambahkan dependent clause, kita akan menambahkan dengan konjungsi. Nah, konjungsi itu nanti bisa bermacam-macam. Bisa konjungsi waktu, bisa konjungsi sebab akibat, ataupun yang lainnya. Nah, itu akan lebih memperjelas dari si induk kalimatnya. Jadi secara tidak langsung bahwa fungsi dari kalimat kompleks ini adalah kita bisa lebih paham, kita bisa lebih menjelaskan maksud dari yang kita ucapkan atau maksud dari kalimat yang kita dengar. Nah, makanya sering digunakan atau selalu digunakan untuk membuat cerita ataupun cerita fantasi atau untuk menyusun esai seperti itu. Kita lanjut ke complex sentence conjunction atau kata hubung dalam kalimat kompleks. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada conjunction in adverbial clause.
Pengertiannya adalah dependent clause yang berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan dan memberikan informasi tentang verb atau kata kerja, adjektif atau kata sifat, atau adverb yang berada pada dependent clause. Di sini contohnya adalah because, karena, although, meskipun, so, maka atau sehingga, otherwise, jika tidak, but, tetapi, dan so on. Lanjut untuk yang kedua, yaitu conjunction in adjective clause. Di sini berfungsi untuk menerangkan noun atau kata benda dan juga pronoun atau kata pengganti pada sebuah kalimat. Contohnya adalah who. Ini merujuk pada orang. Untuk which ini merujuk pada benda. Dan that ini bisa merujuk pada orang dan benda. Yang ketiga yaitu conjunction in noun clause. Di sini pengertiannya adalah klausa dependent yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Contohnya adalah what, apa, where, di mana, when, kapan, whether, apakah. Lanjut untuk yang berikutnya yaitu complex sentence structure atau struktur dalam kalimat kompleks. Yang pertama, if the dependent clause come first, jika dependent clause berada di awal kalimat, place a comma right before the independent clause. Maka tambahkan koma di sebelah kanan sebelum independent clause. Yang kedua, if the independent clause come first, jika independent clause berada di awal kalimat, no comma is needed. Maka kita tidak perlu menambahkan koma. Cara menyusun complex sentence yang pertama yaitu independent clause plus conjunction atau kata hubung plus dependent clause, atau conjunction atau kata hubung plus dependent clause plus independent clause. For the dependent clause, it divided into 3 parts. Dependent clause terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah adverbial clause, a clause that acts as an adverb in a sentence. Artinya adalah klausa yang berfungsi sebagai kata keterangan dalam kalimat. Yang kedua, adjective clause, a clause that function is a property that characterizes certain element in the main clause, yaitu klausa yang berfungsi sebagai properti yang mencirikan elemen tertentu dalam klausa utama. Yang ketiga, noun clause, a clause that acts as noun and usually function to a copy, subject, object, or complement element in a sentence, yaitu klausa yang bertindak sebagai kata benda dan biasanya berfungsi untuk menempati subjek, objek, atau elemen pelengkap dalam sebuah kalimat. Sekarang kita masuk pada contoh dari kalimat kompleks. Yang pertama menggunakan adverbial clause. I can enjoy my holiday because my job has done well. Saya bisa menikmati liburan saya karena pekerjaan saya sudah saya selesaikan dengan baik. I can enjoy my holiday di sini sebagai independent clause. Because di sini sebagai conjunction atau kata hubung. My job has done well sebagai dependent clause. Yang kedua, because she had free time, she rearranged her house. Di sini artinya karena dia mempunyai waktu luang, dia menata ulang rumahnya. Because sebagai conjunction, she had free time sebagai dependent clause. She rearranged her house di sini sebagai independent clause. Untuk contoh yang kedua yaitu menggunakan adjective clause. Yang pertama, I like the book that he just read. Saya suka buku yang baru saja dia baca. I like the book di sini sebagai independent clause. That sebagai conjunction atau kata hubung. He just read sebagai dependent clause. Yang kedua, Tom, which is very cute, is my cat. Tom yang sangat imut, dia adalah kucingku. Which sebagai
conjunction. Is very cute sebagai dependent clause. Is my cat sebagai independent clause. Contoh yang ketiga yaitu menggunakan noun clause. Yang pertama, I can ask him where he lives. Saya bisa bertanya di mana dia tinggal. I can ask him di sini sebagai independent clause, where sebagai kata hubung atau conjunction, he lives sebagai dependent clause. Yang kedua, what we have done makes our parents happy. Apa yang telah kita lakukan membuat orang tua kita bangga. What di sini sebagai conjunction. We have done makes our parents happy. Di sini sebagai clause. So much material from us. Hope it can be useful. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.